Oke, welcome to our channel. Selamat datang ke channel kita. Ya, di postingan pertama kali ini kita ingin menyampaikan tentang tradisi pernikahan yang unik dan cukup dibilang aneh. Jika video ini cukup menarik dan kalian mendapatkan edukasi yang baru, tolong like, comment, share, dan subscribe this channel. Semoga kita semakin semangat membuat channel ini agar channel ini cepat berkembang. Pernikahan adalah tujuan bagi sebagian besar pasangan yang saling mencintai. Pernikahan dianggap sesuatu yang sakral dan menjadi awal kehidupan baru bagi banyak orang. Akan tetapi tujuan menikah tak selamanya sama bagi setiap orang. Bahkan dua individu dalam sebuah hubungan pun bisa memiliki tujuan yang berbeda. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi setiap manusia agar dapat dipersatukan dalam suatu agama atau kepercayaan tertentu. Namun, terdapat juga beberapa tradisi pernikahan yang dapat disebabkan oleh adanya perbedaan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun atau sekedar filosofi daerah yang berbeda. Ada juga beberapa tradisi pernikahan yang dianggap aneh maupun unik di negara-negara tertentu. Dan inilah berikut tradisi-tradisi aneh saat pernikahan versi Youth Straight. Number 1. Masai. Di suku Masai yang terdapat di Kenya, para perempuan diharuskan menikahi pria yang lebih tua darinya. Namun, uniknya adalah saat prosesi akad nikah, ayah atau saudara laki-laki pengantin perempuan harus meludahi bagian kepalanya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan restu atau berkat kepada para pengantin baru. Setelah itu, pengantin perempuan baru bisa dilepas sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab dari suaminya. Anak-anak suku Masai di Kenya tumbuh seperti biasa. Namun, dalam pernikahan, para wanitanya diberikan kepada pria yang mereka tidak tahu siapa dan jauh lebih tua dari diri umur mereka tersendiri. Saat momen pernikahan tiba, pengantin akan mengemasi semua barangnya dan mengenakan perhiasan terbaik dengan perhiasan kalung yang terbuat dari kerang dan manik-manik. Selain itu, kepala sang wanita akan dicukur dan diminyaki lemak domba. Kemudian ayah mempelai wanita meludahi kepala dan payudaranya. Diyakini akan membawa keberuntungan dan sebagai keberkahan. Setelah itu pengantin wanita pergi bersama suaminya ke bahtera pernikahan. Hal ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan bagi pengantin wanita yang berusia 13-16 tahun. Hal itu dikarenakan perjalanan jauh untuk sampai ke rumah barunya. Ritual meludahi itu dimaksudkan pula untuk menangkal nasib buruk yang datang terkadang wanita rasakan dari keluarga mempelai pria yang akan menghina pengantin wanita. Number 2. India. Di India, wanita dibilang terkutuk jika keinginan untuk menikahnya lebih besar dibanding pria. Dalam artian, wanita lebih dulu mengajak menikah dan lebih dahulu membawakan emas untuk sang pria. Maka sang wanita akan diberikan kutukan. Untuk menghilangkan kutukan yang dimiliki oleh si wanita sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, maka dia tersebut harus dinikahkan kepada pohon terlebih dahulu. Dipercayai bahwa dengan begitu maka kutukan si wanita akan terjelma di dalam pohon dan si wanita bebas dari kesialan yang akan mengenainya. Setelah menikah maka pohon pisang itu dihancurkan dan kutukannya pun telah berhasil dicabut. Namun praktik yang tersebut dijadikan ilegal karena menghakimi hak-hak perempuan. Meski begitu, ada sebagian masyarakat India yang tetap melakukan hal tersebut karena itu adalah sejarah turun-temurun nenek moyang. Number 3. Kepulauan Marquesas, Polynesia, Prancis. Masyarakat yang hidup di Kepulauan Marquesas, Polynesia, Prancis memiliki tradisi pernikahan yang unik dan sekaligus aneh. Setelah upacara pernikahan telah selesai dilaksanakan, maka para kerabat dari pengantin wanita agar berbaring telungkup dan bersesian di sebuah lantai. Kemudian pengantin yang menjadi pasangan tersebut akan keluar dari aula pernikahan dan berjalan di atas mereka seolah-olah mereka adalah karpet yang diinjak biasa.
Diketahui ini adalah tradisi yang melambangkan bahwa pasangan tersebut telah menikah. Number 4. Cina. Di Cina ada sebuah kebiasaan baru atau tradisi yang mengharuskan wanita dari suku Tuji akan menangis di upacara pernikahannya. Para orang tua dari suku tersebut dipercayai bahwa tradisi tersebut dapat digunakan untuk rasa terima kasih atau cinta dari mempelai wanita kepada orang tua serta anggota keluarganya yang lain. Jika mempelai wanita tidak menangis, maka para tamu akan memandang rendah dirinya sebagai gadis yang muruk. Dan diketahui seorang pengantin wanita mempraktekkan selama sebulan sebelum pernikahan dilaksanakan. Dirinya harus menghabiskan waktu selama 1 jam setiap malam untuk menangis dengan suara yang cukup keras. Setelah 10 hari melakukan hal tersebut, maka ibu dari mempelai wanita akan ikut berlatih dan diikuti oleh nenek pengantin wanita dan kerabat lainnya. Dalam tradisi ini, air mata tidak menandakan kesedihan, melainkan kegembiraan dan harapan dan pengantin wanita tersebut. Number 5. Kalimantan. Di wilayah Kalimantan ada sebuah tradisi pernikahan yang sangat unik dan juga aneh yang dilakukan oleh para masyarakat Tidong. Meskipun banyak tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Tidong, namun yang paling aneh adalah sebuah tradisi pernikahan yang melarang pasangannya, suami maupun istri, untuk menggunakan kamar mandi selama 3 hari setelah mereka menikah. Artinya pengantin harus menahan BAB ataupun BAK selama 3 hari berturut. Jika mereka menggunakan kamar mandi pada periode waktu yang telah ditentukan, maka kedua pasangan akan membawa nasib buruk bagi pernikahannya. Salah satu kesialan tersebut adalah perselingkuhan atau kematian anak-anaknya di usia yang sangat muda. Selama periode pasca pernikahan ini, pasangan itu diawasi oleh beberapa orang yang memberikan mereka makanan dan minuman yang sangat minim. Setelah 3 hari berlalu, baru pengantin akan diizinkan di kehidupan normal. Number 6. Mauritania. Di Mauritania di kawasan Afrika Barat ada sebuah tradisi pernikahan yang dianggap unik sekaligus aneh. Tradisi pernikahan yang satu ini haruskan seorang gadis memiliki tubuh yang besar sekaligus gendut. Karena makin gendut wanita di daerah tersebut, maka akan semakin menarik pula dirinya. Oleh sebab itu, banyak orang tua yang mengirim para putri mereka ke tempat bernama Camp Gedut selama musim panas untuk menambahkan berat badan mereka. Dan gadis-gadis tersebut akan memakan dengan jumlah yang tidak masuk akal. Bahkan dalam beberapa kasus, para gadis tersebut harus dicekoki secara paksa. Diyakini bahwa gadis-gadis tersebut mengkonsumsi makanan hingga 16.000 kalori per hari. Praktik ini berasal dari keyakinan bahwa ukuran wanita menunjukkan ruang yang ditempati seorang suami. Selain itu, ukuran wanita juga menunjukkan akan kekayaan yang dimiliki sang suami. Semakin kaya calon suami, maka akan semakin besar istrinya yang mampu ia belinya. Number 7. Skotlandia. Di wilayah Skotlandia ada sebuah tradisi pernikahan yang unik sekaligus aneh. Diketahui hal ini dilakukan sebelum upacara pernikahan dilakukan sebagai acara untuk melambungkan kesulitan dalam kehidupan pada pernikahan tersebut. Dalam tradisi ini, pengantin wanita dan juga pria akan diserami dengan apapun yang menjijikan seperti telur, lumpur, tepung, air kotor, dan hal-hal lain yang menjijikan oleh teman atau keluarga mereka. Kemudian mereka akan diikat di sebuah pohon atau dibawa keliling kota dengan mobil truk bak terbuka. Tujuan dari tradisi ini adalah agar kedua pasangan ini sangat merasa tidak nyaman karena disaksikan oleh orang banyak. Diyakini bahwa setelah melalui tradisi ini secara bersama-sama, maka pasangan tersebut dapat melalui segala cobaan dan segala kesengsaraan yang ditimbulkan dalam sebuah pernikahan. Dan inilah sebuah edukasi-edukasi yang diberikan oleh Yotthsred pada hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.